Baik, selamat datang di channel Horror Indo. Kalau ini sih eh, cerita pribadi, bukan dari subscriber. Kalau yang dari subscriber nanti silahkan dikirim kontak emailnya, nanti kita email balik atau nanti kita lampirkan di kolom komen email kita. Kalau mau share cerita horor pribadi, bisa kita bantu cerita. Kita explore di sini. Nah, ini sorry, gue nggak tahu itu ada sih. Sorry, ada suara apa di luar kayaknya beda sih. Oh, yang itu sih suara kiroah atau tarhim nida. Waktu sudah tahajud, cuman barusan ada yang lain. Oke, lanjut. Ini kisah gue di pondok. Waktu itu sih gue cerita di depan pondok itu ada ruangan gak dipakai, 2 lantai. Nah, yang ruangan 2 lantai itu gue tidur di lantai 1. Lantai 2 itu bisa dibilang mau dilanjutkan pembangunannya. Jadi lantai 2 itu sebenarnya belum kelar, belum beres gitu. Nah, eh, karena lantai 2 nggak beres ya, gue sama teman-teman sih nongkrong biasa di lantai 1 sampai tengah malam seperti biasa sih, jam 12, jam setengah 1 itu gue masih enak-enak aja gitu bareng teman-teman, ngobrol. Kemudian biasa sih masalah pribadi, masalah dengan lawan jenis, karena di pondok itu kan jujur lebih banyak nostalgianya, ceritanya, ketimbang ya ketemuan atau barengan langsung dengan orang yang kita sayang, terutama masalah lawan jenis gitu. Nah, pas waktu itu makin malam ya ceritanya sih makin aneh-aneh gitu. Tapi kadang ya cerita masalah ada guru, ada pengurus pesantren gitu yang kadang suka usil, itu biasa suka diceritain. Nah, pas rada malam mulai nih teman-teman gua mulai tumbang satu-satu. Ada yang nggak tahan ngantuk ya tidur. Nyisa nih dari yang 3 orang tinggal 2 orang ya, biasa sih. Udah mulai sepi, suara yang aneh-aneh udah mulai bermunculan. Cuman gimana ya, temen gue satunya itu mau tidur, gue larang gitu, gue nggak kasih dia tidur, nggak boleh lah. Maksudnya gimana, gue belum ngantuk dia mau tidur, kayak gak fair gitu. Pengennya kalau mau tidur ya udah pas kita udah sama-sama ngantuk kita tidur gitu, jangan sampai satunya jagain satunya tidur, enak banget gitu. Ntar gue jadi objek pembulian makhluk lain lah di tempat itu. Soalnya jujur banyak cerita dari dulu macam-macam sih. Sebelum gue coba cerita yang gue pribadi, ada kejadian dulu waktu latihan hipnotis. Itu salah satu santri tiba-tiba ngambek, marah, emosi. Dia itu dalam kondisi di bawah sadar gitu. Dia lari ke tempat gua nongkrong gitu. Dia tuh kayak langsung mau mukulin orang, padahal di sana gak ada siapa-siapa. Nah, dia mau mukulin ya karena gak ada apa yang mau dipukulin, ya teman-teman sebenarnya tertawa. Tapi pas udah tahap hipnosisnya udah beres, dia disadarkan lagi, dia cerita kalau di sana itu ada penunggu, badannya tinggi, kemudian pakaiannya udah kumal gitu, maksudnya kusut banget, ya kayak bukan campak-caping tapi kayak udah lama dipakai. Jadi mungkin awalnya warna putih pakaiannya gitu, tapi kayaknya udah kecoklat-coklatan, entah gimana, kayak udah lama dipendam di dalam tanah gitu. Nah, itu wajahnya nggak tampak, maksudnya kayaknya ketutup rambut gitulah di bagian depannya. Itu sih cerita temen gua. Nah, yang versi gua beda lagi. Ini lanjut cerita yang tadi, teman gua udah gak kuat ngantuk, gua paksa dia nggak tidur, dia malah kayak sian banget sih. Ya gimana, orang udah gak kuat ngantuk gitu ya, akhirnya dia tidur. Udah fine. Gua karena udah suara apa, sorry, di luar udah biasa sih, udah dini hari macam-macam suaranya di luar. Cuman kita lanjut aja cerita. Nah, pas teman gua tidur, gua paksain ikut tidur gitu. Gua merem, gua berusaha pejam mata, ya
barangkali dengan gua merem, ya suasananya beda, maksudnya gua terbawa ngantuk gitu. Apaan sih? Nah, kayak terbawa ngantuk itu harapannya, tapi kenyataannya makin gua merem makin gua gak bisa tidur, makin merem pikiran gua itu makin aneh-aneh gitu, makin gak jelas. Kayak bukan aneh-aneh yang enak-enak, enggak, ini aneh-anehnya yang apa ya, yang paling gak mau gua bayangin gitu. Entah penampakan inilah itulah. Nah, ini baru nih pas kayak gua antara sadar nggak sadar, maksudnya gini, sadarnya sih di kejauhan ada kayak air ngalir, gua kedengar di kejauhan ada santri yang belum tidur masih mondar-mandir sana sini, gua dengar gitu. Ada santri di kejauhan yang masih ngobrol bareng teman-temannya, udah beda geng mungkin, itu gua dengar. Ini apa ya, kayak gua sadar sih, tapi pikiran gua itu kayak udah entah alam bawah sadar atau apa, gua gak tahu sih mau bilang apa. Cuman pas udah antara sadar dengan gak sadar, ini kata orang Sunda sih erep-erep, kata orang Madura itu up gitu. Mungkin versi dokternya entah sleep up atau apa, tapi intinya kayak gini, badan gua gak bisa gerak, gua kayak sadar, tahu apa yang ada di sekitar, lihat apa yang di sekitar, tapi badan gua kayak mati gitu, kayak lumpuh. Mata gua merem tapi gua ngeliat gitu. Nah, kemudian selain itu yang jadi fatalnya lagi, gua itu kayak gak bisa nafas. Tapi ya jujur kalau masalah alarm gua udah biasa dari kecil. Tipsnya nanti gua kasih di video yang lain, gimana cara menghadapi alarm kayak gituan, atau up kata orang Madura, atau sleep up menurut versi dokter. Nah, udah terbiasa gua ngadepin, ya udah gua bawa enjoy, gua bawa tenang. Cuman ya ini nih yang beda, gua kan tidurnya di lantai 1, ya otomatis gua sedikit banyak kayak ngelihat gitu yang ada di lantai 2. Fatalnya apa, yang gua lihat itu kayak ada yang sedang duduk, kakinya panjang banget, padahal kan kalau orang duduk itu ketika dijulurin itu kayak duduk di kursi misalnya, itu kan antara lutut ke kaki gitu, tapi lutut ke kaki aja kayak tingginya itu panjangnya lah, tingginya kayak orang berdiri gitu, panjang banget ya badannya apalagi gitu. Tapi yang paling jelas tampak ke gua itu tingginya itu kakinya gitu, panjang banget, entah 1 meteran gua gak tahu, dari lutut ke kaki gitu. Jadi ukuran betisnya kayak 1 meteran. Ya meskipun itu kaki, jari-jari kakinya itu kayaknya panjang. Cuman fatalnya lagi, kuku di jarinya itu kayak punya, entah mau dibilang kayak punya elang mungkin gitu. Jadi panjang, lekung gitu, tajam gitu. Tapi secara warna itu samar, cuman yang paling pasti itu hitam kayaknya, kalau kukunya sih ingat gue itu hitam. Nah, mengenai badannya itu badannya apa ya, mau dibilang kayak uh, Dracula enggak, mau dibilang manusia serigala enggak, tapi berbulu lebat hitam tapi rada kurus gitu. Nah, dia itu lihat ke bawah kayak sedang mandangin gua gitu. Cuman gimana ya, gua ngerasa dipandangin tapi mata wajahnya itu rata gitu, mungkin mirip dengan apa yang nampak pada temen gua dulu yang waktu di hipnotis itu. Jadi ini gua mau teriak nggak bisa, badan gua kayak lumpuh. Kemudian fatalnya lagi, gua nggak bisa nafas gitu, gua berusaha enjoy gitu. Nah waktu itu sebenarnya sih gua nyoba yang biasa gua pakai waktu kecil. Ntar, yang biasa sih kan andalan kita itu kan air kursi. Gua coba baca air kursi, tapi fatalnya air kursinya itu apa ya, dia itu emang kayak kepanasan, tapi gue itu pas baca ayat kursi kayak badan gue meleleh, entah karena
terlalu banyak aura negatif di badan gue, tapi kayak badan gue ikut meleleh gitu. Nah di sana gue coba berhenti, cuman yang lumayan waktu itu gue coba sekuat mungkin gue adzan gitu. Nah pas gue adzan itu lumayan, dia itu perlahan mulai pudar, mulai hilang. Sebenarnya sih kejadian di tempat 2 lantai itu, yang gua tidur di lantai 1, lantai 2-nya itu belum beres dibangun. Itu udah banyak sih kejadian di pondok. Cuman ya udahlah, kita explore di beberapa video berikutnya. Cuman bagi kalian yang pengen share, silahkan komen dulu. Nanti kalau banyak yang komen, gua bakal explore juga cerita-cerita yang lain. Banyak masih cerita yang perlu gua explore. Ini murni pengalaman pribadi, gua nggak bohong. Oke, terima kasih buat kalian. See you in next video. Thanks supportnya. Tetap like, comment, share, subscribe biar gua tetap semangat buat share tentang video-video gua.